Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, marilah pada kesempatan Jumat yang penuh keberkahan ini kita bersama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Beramal dalam ketaatan kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya Allah dan Rasulnya, karena mengharapkan balasan pahala Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Wa anta tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa dalam artian bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu dari Allah dan Rasulnya, karena takut akan azab Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika disebut nama Jahannam? Na'am ma'asyiral muslimin, Jahannam adalah salah satu nama neraka yang dikenal keras azab dan kengeriannya, dikenal paling dahsyat azabnya. Mengapa disebut Jahannam? Secara bahasa, Jahannam berarti sumur yang sangat dalam. Kaitannya dengan sifat neraka tersebut dapat kita lihat dari kedalamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz sami'a wajbatan, ketika tiba-tiba terdengar sebuah suara. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bertanya, Tadruna ma hadza? Apakah kalian tahu suara apa ini? Qala, Abu Hurairah menuturkan, Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin naril ana hatta intaha ila qa'riha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu
dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Rawahu Muslim. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu baru dari segi kedalamannya. Bagaimana dengan azabnya? Bagaimana dengan penjaganya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika para penghuni neraka diazab dengan azab yang sangat keras, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Tatkala sudah hangus tubuhnya, terkelupas kulitnya, habis tubuhnya, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul azab. Untuk apa? Untuk merasakan azab. Karena sudah enggak tahan akan azab Jahannam yang begitu dahsyat, maka mereka sampai mengatakan kepada malaikat Malik, wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru, wahai Malik, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan kami saja? Karena sudah enggak tahan dengan dahsyatnya azab yang mereka terima. Maka malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, sesungguhnya kalian penghuni tetap neraka Jahannam, terus akan abadi dengan azab yang sangat dahsyat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita perlu memahami bahwa orang yang masuk neraka menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yang pertama adalah para penghuni tetap, yaitu orang-orang kafir, pelaku kesyirikan, syirik akbar. Mereka kekal di dalamnya. Dalam banyak ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut tentang neraka, maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi dengan kalimat khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah orang-orang yang mampir di neraka. Mampir, bukan menetap. Mampirnya bisa sebentar, bisa pula lama. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang Islam yang berbuat dosa besar, para pelaku dosa besar. Tetapi berita baiknya, mereka akan keluar dari neraka setelah dosa-dosanya habis dan akan masuk surga, khalidina fiha abada, kekal di surga selama-lamanya. Orang-orang kafir dan para pelaku kesyirikan, terlebih syirik akbar yang tidak bertaubat sampai meninggalnya, akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sementara orang-orang muslim, orang-orang beriman yang terjerumus ke dalam dosa besar, tahta masyiatillah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabah wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak Allah azab, kalau Allah berkehendak Allah ampuni sehingga dia menjadi penghuni surga. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan dalam matan akidah Tahawiyahnya, wa ahlul kabairi finnari la yukhalladun, dan para pelaku dosa besar nanti di neraka mereka tidak menetap selama-lamanya. Idza matu wa hum muwahhidun, syaratnya apabila mereka meninggal di atas ketauhidan, meninggal di atas kalimatut tauhid, tidak melakukan syirik. Wa in lam yakunu taibina ba'da an laqullaha 'arifin wa hum fi masyiatihi wa hukmihi, in syaa ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlihi. Dan apabila mereka belum sempat bertaubat di akhir hidupnya, maka nanti di akhirat mereka dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak Allah adab, kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan
yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni di bawah itu. Selama bukan kesyirikan, ampunan Allah Subhanahu wa taala luas terbuka untuk para pelaku kemaksiatan dan dosa besar. Ma'asyiral muslimin, tentunya kita telah mengetahui bahwa di antara bentuk kesyirikan antara lain meyakini bahwa penguasa langit adalah Allah, tetapi yang menguasai bumi adalah selain Allah. Betul, langit dalam kekuasaan Allah, tapi penjuru-penjuru bumi ada wali kutub yang bertugas mengatur penjuru dunia. Yang kedua, meyakini pula bahwa penguasa langit itu berserikat antara Allah dengan makhluknya. Di antara bentuk syirik yang lain, meyakini bahwa Allah mempunyai penolong dalam menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Bersujud kepada selain Allah, bernadar menyembelih bukan untuk Allah, menyajikan tumbal pada selain Allah, dan masih banyak pula yang lainnya. Itulah bentuk-bentuk kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Pelaku-pelaku kesyirikan kalau belum bertaubat, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Sementara al-kabair, dosa-dosa besar, antara lain berzina, pemakan riba, dan yang mendukung praktek riba, peminum khamr, meninggalkan salat, dan masih banyak pula yang lainnya. Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah mengumpulkan 70 lebih dosa besar dalam kitab beliau Al-Kabair. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya para pelaku kesyirikan pasti tidak akan mendapatkan syafaat, dan kalau sudah masuk neraka mereka tidak bisa keluar darinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat berpulangnya adalah neraka, wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong satupun. Orang-orang kafir, para pelaku kesyirikan, mereka sangat ingin keluar dari neraka, tetapi hal tersebut bagaikan unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri kepada ayat-ayat kami, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit satupun, dan tidak pula mereka masuk surga sampai unta pun masuk ke lubang jarum. Gak mungkin, ma'asyiral muslimin, unta masuk ke lubang jarum, mustahil. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Namun ayyuhal muslimun, orang-orang beriman yang terjerumus ke dalam dosa besar, kemudian ia masuk neraka, orang-orang ini dikenal dengan nama al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun, alumni neraka. Selama mereka masih beriman, walaupun sekecil biji sawi, maka masih ada peluang untuk masuk surga. Bisa jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan syafaat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maupun syafaat orang-orang yang beriman. Imran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah yusammuna al-jahannamiyyin. Ada suatu kaum yang keluar dari neraka dengan syafaat Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk surga. Mereka itulah al-jahannamiyun, alumni neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, seorang murid utama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam syarhus sunnahnya mengatakan, wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idin la mahjubun wa fin nari yusjarun khala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajuhum minha. Orang-orang kafir yang menentang Rabbnya, menentang Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat mereka akan terhalang dari rahmat Allah, akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka kelak akan diseret ke dalam neraka, kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita merenungkan sebuah hadis tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu akhira ahlin nar khurujan minha wa akhira ahlil jannati dukhulal jannah rajulun yakhruju minan nari habwan. Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata padanya, idhab fadkhulil jannah fayatiha, pergilah kamu, masuk ke surga, datangi surganya. Maka orang ini masuk surga, mendatangi surga, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mala'a. Maka ketika ia mendatangi surga, ia membayangkan surga itu sudah penuh. Maka ia kembali dan berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tapi kayaknya surga sudah penuh, gak mungkin ada celah untuk saya. Maka Allah mengulangi lagi, pergilah kamu, masuklah ke surga, datangilah surga. Orang ini masih kekeh dengan pendapatnya, ya Allah, mungkin sudah penuh, gak mungkin saya mendapat tempat di surga lagi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, idhab fadkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, pergilah ke surga, fa inna laka mithlad dunya wa asyrata amsalha, karena surga itu semisal dengan dunia, bahkan 10 kalinya dunia. Qala, maka orang ini berkata, ataskharu bi wa antal malik, ya Allah, apakah engkau merendahkan aku padahal engkau seorang raja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Abdullah ibni Mas'ud mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Aku melihat Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam tertawa sampai nampak geraham beliau. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fakana yuqalu dzaka adna ahlil jannati manzilatan. Maka Rasulullah bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis di atas menunjukkan orang yang beriman, yang masih punya iman, walau sebiji sawi, ketika masuk neraka tidak akan kekal di dalamnya. Inilah al-jahannamiyun, alumni neraka, yang pada akhirnya mereka akan masuk surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abada. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa mampir di neraka dahulu. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم آمنا في أوطاننا واجعل بلدنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك الموحدين خاصة في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انقل المسجد الأقصى، اللهم انقل المسجد الأقصى، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.